Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan Santoso dengan NIM 17056230063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poster yang saya buat, yaitu analisis dari kasus antara karyawan E dan D dengan PTE. Kita pertama-tama adalah membahas dalam pendahuluan bagaimana latar belakangnya, yaitu kasus ini bermula saat karyawan D menggugat PTE dikarenakan ia tiba-tiba dilarang masuk kerja oleh manajemen PT tersebut tanpa adanya keterangan yang jelas dan pemotongan gaji secara sepihak tanpa diketahui olehnya. Berikutnya kita kaitkan dengan landasan yang ada. Nah, dengan dikaitkan ada beberapa analisa yang saya dapatkan. Pertama, berdasarkan landasan filosofis, kasus tersebut bertentangan dengan salah satu unsur yang ada di dalamnya, yaitu adanya pelanggaran hak dan kebebasan karyawan. Nah, di mana hak dan karyawan tersebut dilarang untuk bekerja dan menerima gaji sesuai yang diharapkan. Yang kedua, landasan sosiologis. Dalam landasan ini, kasus tersebut melanggar norma dan juga budaya yang ada di perusahaan, yang akibatnya dapat menghilangkan kepercayaan karyawan yang lain terhadap perusahaan yang tidak terpenuhi haknya tersebut. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Dalam landasan ini, kasus tersebut telah melanggar peraturan yang Indonesia, khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Berikutnya adalah bagaimana kita mengaitkan teori dengan kasus tersebut. Nah, dalam teori-teori yang sudah dibahas dalam makalah, ada dua teori di mana kasus tersebut ini melanggar, yaitu ada teori kontrak dan teori hak dan kewajiban. Yang pertama ada teori kontrak. Dalam teori ini, kasus tersebut telah melanggar hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, di mana perusahaan seharusnya memberitahukan mengenai alasan mengapa karyawan tersebut dilarang untuk bekerja dan menerima gaji yang tidak sesuai. Yang kedua adalah teori hak dan karyawan. Menurut teori ini, kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hak dan juga kewajiban terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, sesuai yang disampaikan di landasan filosofis yang pertama. Yang berikutnya adalah solusi dari pembahasan kasus tersebut, yaitu yang pertama menurut saya adalah memperkuat sistem manajemen industrial, yaitu perusahaan harus memastikan adanya sistem yang transparan dan adil dalam menyelesaikan perselisihan karyawan sebelum menempuh di jalur hukum, di mana perusahaan sendiri harus membuat suatu sistem yang dimana ada penengah dan juga penyelesai di dalamnya. Kedua adalah kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, di mana perusahaan tersebut harus mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan juga perusahaan juga bisa mengkonsultasikan dan penasihat hukum untuk memastikan apakah perusahaan tersebut melanggar ataupun tidak, agar tetap berada di jalan yang benar. Ini adalah komunikasi yang efektif. Nah, perusahaan harus memastikan dan menjaga komunikasi dengan para karyawan. Ini penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara karyawan dan juga perusahaan. Dan juga perusahaan harus bisa mendengarkan setiap keluhan karyawan dan ditanggapi dengan baik. Yang terakhir yaitu adalah penutup. Berdasarkan kasus tersebut, saya mengambil kesimpulan. Yang pertama, adanya pelanggaran aspek hukum bisnis yang dilakukan oleh PTE tersebut, yaitu dengan melarang karyawan D untuk masuk kerja dan menerima gaji yang sesuai. Nah, hal ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan dalam pasal 93. Yang kedua adalah penyelesaian mekanismenya ini, kasus tersebut adalah dengan melakukan gugatan yang dilakukan oleh karyawan sendiri pada pengadilan negeri setelah menempuh
gugatan sebelumnya di Pengadilan Hubungan Industrial dengan tujuan untuk mendapatkan kembali haknya sebagai karyawan D ini. Nah, ini adalah dampaknya. Dampak yang ditimbulkan dari adanya kasus tersebut adalah ketidakpercayaan karyawan yang bekerja di PTS telah menyatakan kerjanya tersebut diperlakukan secara tidak adil. Berikutnya adalah saran. Nah, saran yang saya berikan untuk mahasiswa tersebut yang pertama adalah memperkuat pengawasan dalam lingkungan perusahaan oleh pihak terkait, atau perusahaan bisa membuat sistem untuk mengawasi keberlangsungan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melakukan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang ketiga adalah melakukan pelatihan dan juga sosialisasi mengenai hukum ketenagakerjaan dan hak karyawan oleh perusahaan, khususnya ke HRD yang merupakan bagian rekrutmen karyawan dan mengerti mengenai karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.